Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kalian semua. Halo ibu-ibu, bagaimana dulu punya kabar hari ini? Semoga dong semua dalam keadaan sehat selalu. Terutama untuk ibu-ibu dong yang dalam masa kehamilan atau yang biasa kalian singkat bumil. Kenapa kita menyapa bumil? Karena sesuai dengan topik hari ini, kita akan membahas tentang komplikasi dalam kehamilan yang perlu atau waspadai. Ibu-ibu dong perlu tahu kondisi ibu-ibu sebelum dan saat kehamilan itu bisa mengakibatkan komplikasi. Makanya itu penting buat ibu-ibu dong tahu tanda awal kapan mulainya komplikasi itu terjadi dan apa saja yang perlu kita waspadai. Inilah yang kita akan bahas, namun sebelumnya Beta akan memperkenalkan diri. Beta Deliana Linda Limbong, Beta dari jurusan S2 Ilmu Kebidanan semester 4 dan Beta berasal dari Universitas Hasanuddin Makassar. Yang pertama-tama di sini yang Katong akan bahas adalah apa itu deteksi dini komplikasi dalam kehamilan. Jadi ibu-ibu dong harus tahu apa itu deteksi dini sebelum terjadinya komplikasi, yaitu suatu screening untuk menjaring komplikasi yang kemungkinan akan terjadi pada ibu hamil. Sedangkan komplikasi kehamilan merupakan kehamilan yang mempunyai risiko lebih tinggi dan lebih besar dari kehamilan normal. Faktor penyebabnya bisa terjadi kematian pada ibu dan bayi sebelum dan sesudah proses persalinan nanti. Untuk mencegah terjadinya komplikasi kehamilan pada ibu-ibu dong, makanya itu ibu-ibu disarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas atau rumah sakit terdekat agar ibu-ibu bisa tahu bagaimana kondisi ibu dan bayi selama kehamilan. Ya, yang selanjutnya di sini Kato akan membahas tentang apa saja jenis-jenis komplikasi dalam kehamilan pada trimester pertama dan trimester kedua. Pada trimester pertama, ibu burung perlu tahu itu dimulai dari umur kehamilan 0 sampai 14 minggu. Di sini Kato akan membahas tentang komplikasi pada trimester pertama. Yang pertama yaitu hiperemesis gravidarum, di mana komplikasi kehamilan yang ditandai dengan yang pertama yaitu pusing dan nyeri kepala, bisa terjadi mual muntah yang parah dan berkepanjangan dan sensitif terhadap aroma, dan berat badan ibu-ibu juga bisa menurun, serta mungkin ada masalah psikologis seperti stres, bingung, cemas, bahkan putus asa. Hal ini jika tidak segera diobati, maka komplikasi kehamilan ini dapat menyebabkan ibu dan janin kekurangan nutrisi. Faktor penyebab dari hiperemesis gravidarum adalah hormon glikoprotein atau HCG dalam darah. Komplikasi hiperemesis gravidarum ini bisa mengakibatkan dehidrasi sehingga akibat kekurangan dari asupan cairan. Yang kedua itu bisa terjadi perdarahan pada kerongkongan akibat ibu-ibu dong muntah yang terlalu berlebihan, dan ibu-ibu dong punya bayi bisa lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, yaitu berat badan yang kurang dari 2.500 gram. Di sini untuk mencegah hiperemesis gravidarum ini, maka ibu-ibu dong disarankan untuk makan sedikit tapi sering, hindari bau yang merangsang, dan hindari makanan yang berbumbu banyak serta minum teh hangat manis. Komplikasi yang kedua itu infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing itu terjadi karena adanya perubahan pada ketung saluran kemih saat ketung hamil, karena ketung posisi rahim itu berada tepat di atas ketung saluran kemih. Saat ketung hamil semakin membesar, berat badan janin itu akan menekan ketung kandung kemih sehingga bakteri itu bisa terjebak dan berkembang biak di dalam ketung saluran kencing. Jadi ibu-ibu perlu harus tahu tanda dan gejala infeksi saluran kencing. Yang pertama itu sakit bagian perut dan panggul, demam, sakit saat ketung buang air kecil, merasa ada tekanan di bagian ketung punya perut bagian bawah, meningkatnya frekuensi buang air kecil, ketung bisa buang air kecil keseringan,
kemudian katong punya air kencing itu keluar sedikit-sedikit dan berbau serta berwarna keruh. Katong harus tahu juga penyebab dari infeksi saluran kencing itu berasal dari yang pertama dari bakteri, yang kedua dari pengaruh katong punya hormon saat katong hamil, dan yang ketiga pengaruh dari rahim yang membesar sehingga menekan katong punya kandung kemih. Ini katong bisa atasi dengan memperbanyak minum air putih, penuhi asupan gizi terutama vitamin C, katong hindari namanya tahan kencing saat katong hamil, dan katong bisa jaga katong kebersihan saluran kencing. Hal ini bisa mengakibatkan katong punya bayi lahir dengan prematur atau bayi tidak cukup bulan. Komplikasi yang ketiga adalah kehamilan ektopik atau yang biasa kita sebut namanya kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Ini disebabkan karena sel telur yang sudah dibuahi itu akan menempel dan tumbuh di tempat yang tidak semestinya. Ibu-ibu bisa lihat pada gambar, kehamilan normal itu terdapat pada dalam rahim dan kehamilan ektopik itu berada di luar rahim. Jadi kehamilan ektopik ini akan mirip seperti yang katong hamil biasa, seperti payudara mengeras, katong merasa mual, dan katong stop menstruasi. Sedangkan kehamilan ektopik lanjutan itu biasa nyeri sangat hebat pada katong daerah panggul, perut, dan perdarahan melalui vagina, serta mual muntah, lemah, pusing, dan pingsan. Ini disebabkan karena terjadi karena infeksi atau peradangan pada daerah saluran indung telur, dan bisa terjadi karena bekas operasi sebelumnya dan adanya cacat janin yang menyebabkan hasil pembuahan itu tidak dapat menempel pada dinding rahim. Ini ibu-ibu bisa atasi dengan cara yang pertama membatasi jumlah pasangan seksual, jadi pasangan tidak boleh lebih dari satu. Jadi ibu-ibu bisa juga menggunakan kondom saat katong berhubungan seksual untuk mengurangi radang panggul, dan ibu-ibu dilarang seng boleh merokok. Komplikasi yang keempat adalah abortus atau yang biasa kita sebut namanya keguguran. Keguguran ini adalah perdarahan dalam jumlah yang sedikit atau mungkin hanya bercak sehingga adanya gumpalan darah atau jaringan yang ikut keluar. Katong bisa tahu tanda dan gejala keguguran itu seperti apa. Yang pertama yaitu darah keluar itu selama 1-2 minggu. Ibu-ibu belum punya bayi itu punya gerakan mulai berkurang. Yang ketiga itu keluar cairan atau jaringan dari vagina. Yang keempat yaitu ibu-ibu merasa bagian panggul, perut, dan punggung belakang itu terasa sakit dan adanya perubahan gejala kehamilan serta katong bisa demam. Ini disebabkan karena ibu belum punya penyakit kronis seperti diabetes atau gula darah dan penyakit ginjal. Bisa terjadi karena penyakit infeksi seperti rubella, sifilis, malaria, dan HIV/AIDS. Ini bisa juga terjadi karena gangguan hormon seperti penyakit tiroid, kelainan rahim seperti kelainan pada rahim yang lemah. Komplikasi ini terjadi karena jaringan plasenta atau yang biasa kita sebut dengan KK yang masih tertinggal dalam dia punya rahim, sehingga berisiko mengakibatkan terjadinya perdarahan, sehingga dapat mengakibatkan namanya anemia, bahkan katong bisa shock. Ini katong bisa atasi dengan cara yang pertama, katong terapkan pola makanan sehat dengan gizi seimbang. Pertama, katong meningkatkan katong punya konsumsi makanan yang berserat, katong menjaga katong punya badan tetap normal, katong sih boleh merokok, katong sih boleh minum alkohol, katong harus menerima vaksin sesuai dengan anjuran dokter untuk katong mencegah penyakit infeksi. Selanjutnya pada komplikasi trimester kedua yang katong harus tahu adalah komplikasi yang terjadi mulai dari umur kehamilan 14 sampai 27 minggu. Jadi ibu-ibu dong harus tahu komplikasi apa saja yang terjadi pada trimester kedua. Yang pertama adalah komplikasi anemia. Anemia dalam kehamilan adalah anemia yang diakibatkan karena katong kekurangan zat besi. Di sini katong bisa tahu tanda dan gejala dari anemia itu seperti apa. Yang pertama itu katong susah napas, yang kedua itu katong cepat lelah dan katong rasa lemah,
Yang ketiga, ketemu denyut jantung itu tidak beraturan. Yang keempat, ketemu punya mata tuh berkunang-kunang, ketemu rasa dada nyeri, ketemu rasa kulit itu tampak pucat, dan ketemu sering sakit kepala, dan ketemu nafsu makan itu mulai berkurang. Jadi ketemu HB pada trimester pertama itu harus kurang dari 11 gram. Yang untuk trimester kedua itu 10,5 gram, dan untuk trimester ketiga itu kurang dari 11 gram. Nah, ketemu harus tahu apa penyebab dari anemia. Anemia itu disebabkan karena ketemu hamil kembar, hamil yang dalam waktu yang sangat berdekatan dengan hamil sebelumnya, ketemu sering mual muntah di pagi hari, dan mungkin ibu-ibu dong punya usia itu kurang dari 20 tahun, dan ketemu konsumsi makanan itu kayak zat besi dan asam folat itu sangat kurang, dan mungkin ketemu sudah punya penyakit anemia itu sebelum ketemu hamil. Hal komplikasi anemia ini bisa terjadi dan dapat menyebabkan ketemu janin itu terlambat dan mungkin tidak berkembang, dan bisa terjadi kelahiran prematur atau tidak cukup bulan, atau punya berat badan bayi itu sangat rendah, di mana di bawah 2,5, dan bisa terjadi kerusakan pada organ vital seperti otak dan jantung. Ini ketemu bisa atasi dengan cara ketemu memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, ayam, ikan, telur, dan gandum. Ketemu juga harus memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan asam folat seperti kacang kering, gandum, ketemu bikin jus jeruk, dan sayuran hijau. Ketemu memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran yang tinggi vitamin C. Komplikasi yang kedua adalah komplikasi KPD atau ketuban pecah dini, di mana yang biasa ketemu sebut itu pecahnya ketuban sebelum waktunya. Jadi ibu-ibu dong harus tahu tanda dan gejala ketuban pecah dini. Yang pertama yaitu ketemu pempanggu itu terasa tertekan, baru ada darah keluar melalui vagina. Yang ketiga itu ada keluar cairan tapi akan sering berbau. Yang keempat itu ketemu bisa terjadi keputihan atau ketemu punya vagina itu terasa lebih basah dan lebih daripada biasanya. Ketuban pecah dini itu disebabkan karena ketemu kandung ketuban itu meregang secara berlebihan karena air ketuban itu terlalu banyak. Nah, ibu hamil dengan berat badan juga mungkin kurang atau mengalami kurang gizi, dan mungkin ibu dong punya jarak kehamilan yang sebelumnya itu kurang dari 6 bulan, dan ibu pernah mengalami operasi pada mulut rahim, dan ibu juga mungkin pernah mengalami ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya. Nah, ini bisa terjadi karena infeksi pada rahim dan mulut rahim atau vagina. Ibu juga mungkin pernah mengalami perdarahan pada trimester kedua dan ketiga, dan ibu pernah hamil anak kembar, dan ibu mungkin pernah merokok pada saat hamil, dan pernah melahirkan bayi prematur atau kelahiran sebelum waktunya. Jadi, komplikasi ini bisa terjadi atau bisa mengakibatkan infeksi pada selaput yang meliputi janin, mungkin lahir dengan prematur atau kelahiran yang sebelum waktunya, dengan bayi lahir sebelum kehamilan 24 minggu, dan tali pusat itu tertekan atau kompresi tali pusat, di mana biasa tali pusat itu akan keluar lebih dahulu daripada kepala bayi. Nah, ini katong bisa atasi dengan cara katong sembolan merokok. Yang kedua itu katong harus rutin melakukan pemeriksaan tuh ke puskesmas atau dokter kandungan untuk katong bisa pantau katong punya anak punya kesehatan dan katong punya anak punya tumbuh kembang. Demikianlah ketemu pembahasan sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang komplikasi apa saja yang akan terjadi pada trimester ketiga dan tanda-tanda bahaya apa saja yang terjadi selama